Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Bapak Guru yang akan menyampaikan sedikit materi tentang keorganisasian. Kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Kuswanto. Saya adalah salah satu pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMKN Negeri 1 Suboh, yang pada kesempatan kali ini, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, saya didaulat oleh Bapak Muntaha SAG selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan untuk memberikan materi berkaitan dengan keorganisasian. Sebelum kita mengarah kepada materi, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada kalian semua, karena dengan dibukanya kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, maka secara resmi kalian menjadi anggota keluarga besar SMK Negeri 1 Suboh. Harapan saya, semoga dalam kegiatan ini kalian bisa tetap semangat, sehat, dan siap untuk mengikuti semua kegiatan dari awal sampai akhir. Jangan lupa, pada masa-masa pandemi ini, kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, sekarang harus dirubah dan dilaksanakan secara online. Maka saya juga berharap kalian tetap mengikuti aturan dan melaksanakan semua tugas yang akan diberikan oleh panitia. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi tentang keorganisasian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kata-kata keorganisasian sebenarnya berakar dari satu kata, yaitu organisasi. Dan Bapak yakin kalian semua sudah sangat sering mendengar kata ini, organisasi. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya organisasi itu? Kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, kata organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organo, yang kalau kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya alat atau organ. Tetapi kemudian pada perkembangannya, kata organisasi berubah arti dan fungsi. Organisasi diartikan sebagai kumpulan atau kelompok individu-individu yang memiliki struktur dan tujuan yang sama. Artinya bagaimana? Di sini perlu kita pahami bahwa dalam aspek apapun di dalam kemasyarakatan, organisasi itu penting. Kenapa seperti itu? Karena di setiap kehidupan di mana manusia itu tinggal, maka kelompok-kelompok individu akan selalu ada. Tetapi apakah setiap kelompok itu kemudian layak untuk disebut sebagai organisasi? Tentu tidak. Maka syaratnya apa? Kembali kepada arti atau penjelasan dari kata-kata organisasi itu sendiri, yaitu bahwa organisasi adalah kumpulan individu yang memiliki struktur. Nah, struktur itu berarti apa? Struktur kalau dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami itu berarti adalah susunan. Berarti di situ harus ada hierarki, harus ada tingkatan. Untuk lebih jelasnya, berarti di situ harus ada yang mengatur dan harus ada yang diatur. Jadi di sini itu adalah arti dari kata struktur. Kemudian tujuan. Organisasi harus memiliki tujuan yang sama. Orang berkumpul, memiliki struktur atau memiliki susunan, dan punya tujuan yang sama. Contoh yang paling mudah, yang biasa kita lihat di daerah kita masing-masing,
atau bahkan yang mungkin di antara kalian sudah pernah bergabung tapi tidak menyadari bahwa kalian bergabung dalam sebuah organisasi. Apa itu? Nah, yang Pak Guru maksud dalam kesempatan kali ini sebagai contoh organisasi yang paling mudah untuk kita lihat itu adalah klub atau kelompok-kelompok tertentu yang bergabung karena memiliki kesenangan atau hobi yang sama. Kalau kalian mungkin yang paling familiar adalah klub-klub sepeda motor. Di situ saya yakin pasti ada ketua, pasti ada wakil ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Itu adalah contoh organisasi. Tetapi pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak akan membahas tentang organisasi-organisasi yang ada di luar. Kenapa? Karena sebelum kalian memahami organisasi yang ada di luar, tentunya kalian harus memahami dulu organisasi di mana kalian berada di dalamnya. Organisasi apa itu? Nah, organisasi itu memiliki nama SMK Negeri 1 Suboh. Kenapa kok kemudian SMK juga layak disebut sebagai organisasi? Kembalikan ke arti yang tadi, bahwa organisasi adalah kumpulan individu. Nah, SMK 1 Suboh itu juga bisa disebut sebagai kumpulan individu. Kenapa seperti itu? Karena di SMK ini ada banyak individu yang kemudian berkumpul. Ada Bapak Ibu guru, ada pegawai tata usaha, dan ada kalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Suboh. Syarat yang kedua apa? Terstruktur. Nah, di SMK Negeri 1 Suboh juga memiliki struktur organisasinya sendiri. Posisinya ada di mana? Ada di kantor tata usaha. Jika kalian ingin melihat struktur organisasi SMK Negeri 1 Suboh. Nah, yang terakhir syaratnya apa? Tujuan. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah tujuan, berarti tujuan dari SMK Negeri 1 Suboh itu apa? Yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, maka dari 3 hal tersebut layak disebut bahwa SMK Negeri 1 Suboh adalah sebuah organisasi. Dan kalian sebagai anggota yang ada di dalamnya wajib hukumnya untuk memahami organisasi yang kalian ikuti. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan keorganisasian yang ada di SMK Negeri 1 Suboh. Oke, kita akan mulai menginjak ke struktur organisasi di SMK Negeri 1 Suboh. Struktur tadi apa? Struktur adalah susunan. Dalam artian di situ ada yang mengatur dan ada yang diatur. Maka syarat pertama, kalian harus dan wajib tahu siapa yang mengatur di SMK Negeri 1 Suboh. Maka dari sini kita akan berbicara tentang pimpinan atau kepala sekolah SMK Negeri 1 Suboh. Beliau adalah puncak atau pucuk pimpinan yang berhak mengatur semua kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Suboh. Baik guru, karyawan ataupun siswa wajib untuk mengikuti semua kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebagai siswa baru, sebagian saya yakin kalian sudah tahu siapa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suboh. Tetapi saya juga yakin bahwa sebagian dari kalian belum tahu. Ada yang cuma sekedar mendengar namanya, tetapi orangnya yang mana? Kalian saya yakin juga mungkin banyak yang belum tahu. Nama beliau adalah Bapak Asim SPD. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suboh terhitung sejak tahun 2016 sampai sekarang. Itu adalah pucuk pimpinan atau struktur teratas dari organisasi yang disebut sebagai SMK Negeri 1 Suboh. Kemudian di bawah beliau siapa? Nah, di bawah beliau ada 4 individu yang juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur di bagian beliau-beliau masing-masing.
Siapa dan apa jabatan dari 4 orang ini? Yang pertama adalah Wakil Kepala Bagian Kurikulum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Beliau adalah Ibu Sri Lining Wardani. Kemudian yang kedua adalah Wakil Kepala Bagian Kesiswaan yang dijabat oleh Bapak Muntaha SAG. Beliau bertanggung jawab mengatur dan menata segala hal dan kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Yang ketiga adalah Wakil Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia. Kewenangan ini dipegang oleh Bapak Maulidi Marfianto SPD. Beliau yang kemudian bertanggung jawab menata dan mengatur hubungan SMK Negeri 1 Suboh dengan pihak-pihak di luar SMK Negeri 1 Suboh. Dan sebagai Waka Sumber Daya Manusia, Bapak Maulidi Marfianto juga bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, baik itu guru ataupun karyawan. Dan yang terakhir adalah Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana yang dijabat oleh Bapak Abdul Malik ST. Beliau yang bertanggung jawab untuk menata dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Di bawah Wakil Kepala Sekolah kemudian akan ada Bapak dan Ibu Kepala Kompetensi atau Ketua Jurusan masing-masing. Ingat bahwa SMK berbeda dengan SMA. Jika SMA hanya punya 2 atau 3 jurusan, di SMK kita terdiri dari banyak jurusan. Di SMK Negeri 1 Suboh kita punya 4 jurusan. Yang pertama dan yang paling awal dibuka adalah jurusan perikanan. Yang kedua jurusan teknik sepeda motor. Yang ketiga jurusan akuntansi. Dan yang terakhir adalah jurusan teknik komputer jaringan. Tentunya kalian sudah bertemu dan bertatap muka dengan masing-masing ketua jurusan, dan saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena Bapak dan Ibu Ketua ataupun Kepala Kompetensi sudah pernah memberikan penjelasan masing-masing kepada kalian secara langsung. Setelah wakak ketua jurusan atau ketua kompetensi, di bawah beliau itu adalah wali kelas yang menjadi perwakilan dari orang tua kalian di selama kalian berada di sekolah. Jadi beliau, Bapak dan Ibu wali kelas, punya hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan menata kalian selama kalian berada di ruang kelas dan di lingkungan SMK Negeri 1 Suboh. Setelah itu, di bawahnya wali kelas ada Bapak dan Ibu guru. Dan yang terakhir adalah siswa. Itu secara umum struktur keorganisasian yang ada di SMK Negeri 1 Suboh. Yang berikutnya, dalam setiap organisasi itu ada alur, di mana alur itu kemudian ada 2 jenis. Jika kita melihat di bagian struktur organisasi di setiap lembaga, maka di situ akan dilambangkan dengan 2 jenis garis yang berbeda. Ada garis lurus dan ada garis putus-putus. Itu memiliki makna yang berbeda. Jika kemudian dalam bagian itu menggunakan garis lurus, itu berarti alurnya adalah alur instruksi, di mana berarti di situ antara yang di atas dengan yang di bawah
maka yang di atas berhak untuk memberikan instruksi secara langsung dalam bentuk perintah, dan yang di bawah punya kewajiban untuk mengikuti semua perintah yang diberikan. Akan tetapi, jika kemudian garis itu berupa garis putus-putus, maka alur yang bisa dilaksanakan itu adalah alur koordinasi. Dalam artian berarti di situ yang di atas ataupun yang di samping dari garis putus-putus tersebut tidak memiliki hak untuk memberikan perintah, tetapi hanya bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Contoh, jika kita berbicara tentang alur instruksi dan alur koordinasi di lingkungan SMK Negeri 1 Suboh, antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, maka alurnya adalah alur instruksi. Garisnya dilambangkan dengan garis lurus tanpa putus. Sedangkan untuk alur koordinasi itu adalah contohnya dengan komite. Apa komite? Komite adalah perwakilan wali murid yang kemudian bertugas untuk membantu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Alurnya dilambangkan dengan garis putus-putus, maka di situ alurnya adalah alur komunikasi dan koordinasi. Nah, itu jika kita berbicara SMK secara global. Tapi ingat, di setiap sekolah ataupun organisasi yang disebut sebagai lembaga pendidikan, di situ selain organisasi utama, di dalamnya masih ada banyak organisasi-organisasi kecil. Contoh paling real dan yang pasti ada di setiap lembaga pendidikan dan sekolah adalah OSIS. Dari kepanjangan OSIS sendiri, saya yakin kalian sudah bisa memutuskan dan menilai bahwa itu adalah sebuah organisasi. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Berarti punya siapa organisasinya? Punya siswa. Sifatnya bagaimana? Intra berarti ada di dalam, bukan di luar sekolah. Berarti organisasi siswa intra sekolah adalah sebuah organisasi yang berada di dalam sekolah. Itu OSIS. Selain OSIS apa lagi? Ada kemudian organisasi-organisasi kecil-kecil yang disebut dengan ekstrakurikuler. Seperti sepak bola, voli, dan lain-lain. Ingat kembali penjelasan dan arti dari kata organisasi. Kumpulan individu terstruktur dan punya tujuan. Maka di situ semua kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang di luar sekolah yang punya kepengurusan, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris, maka itu layak untuk disebut sebagai organisasi. Ada ekstrakurikuler apa saja di SMK Negeri 1 Suboh? Nah, nanti saya yakin Bapak Muntaha selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan akan memberikan waktu tersendiri bagi kalian untuk mengetahui ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Suboh. Di kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan satu contoh organisasi yang wajib kalian ikuti di SMK Negeri 1 Suboh. Jika ekstrakurikuler itu tidak wajib, tetapi satu kegiatan atau satu organisasi ini bersifat wajib untuk kalian ikuti. Apa itu? Pramuka. Nah, ini adalah juga salah satu contoh dari organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Suboh. Organisasi apa lagi yang ada di SMK Negeri 1 Suboh selain itu? Masih banyak. Contohnya apa? Jurusan. Di masing-masing jurusan seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada ketua jurusan atau ketua kompetensi. Di situ juga ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Maka di situ layak disebut sebagai sebuah struktur yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah organisasi. Jadi secara umum itu yang bisa saya jelaskan tentang keorganisasian yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Suboh. Saya harap penjelasan singkat ini nanti
bisa menjadi bekal bagi kalian untuk lebih memahami tentang apa itu keorganisasian dan bagaimana seharusnya kalian bersikap dan bertingkah laku jika kalian nanti bergabung dalam sebuah organisasi, baik di dalam SMK Negeri 1 Suboh maupun nanti setelah kalian terjun langsung ke dalam masyarakat. Ingat bahwa organisasi itu dibagi menjadi dua, ada formal dan informal, yang artinya ada organisasi yang bersifat resmi seperti SMK Negeri 1 Suboh yang diakui secara legal atau secara sah oleh pemerintah, dan ada SK ataupun ketetapannya. Ada pula organisasi yang bersifat informal atau tidak resmi yang tanpa SK tetapi tetap terstruktur dan biasanya ada di dalam lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Contohnya apa? Arisan, ataupun kelompok tiba, ataupun kelompok hadrah. Jika kita bertanya masalah SK, nggak ada. Mereka tidak punya SK dari manapun. Tetapi kalau kita bertanya tentang apakah itu kumpulan individu, iya, karena anggotanya pasti lebih dari satu. Apakah terstruktur? Jelas iya, karena pasti ada susunan kepengurusan, ada ketua, wakil ketua, dan seterusnya. Apakah punya tujuan yang sama? Pasti. Jadi itu gambaran kecil keorganisasian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga itu bisa menjawab dan menambah sedikit ilmu pengetahuan kalian. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin berpesan, tetap jaga kesehatan, tidak perlu banyak keluar, ikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah, patuhi semua protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap menjalankan dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh panitia. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko yang telah bersedia meluangkan waktunya. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.